Teleportasi kuantum merupakan masa depan komunikasi manusia. Bayangkan sebuah dunia di mana informasi tidak lagi dikirim sebagai sinyal yang bergerak melalui kabel atau udara, tetapi sebagai keadaan realitas itu sendiri. Inilah yang sedang dikerjakan para ilmuwan saat ini, dan ini bukan fiksi ilmiah. Dalam sebuah terobosan besar, para peneliti di Tiongkok berhasil melakukan teleportasi kuantum melalui jaringan serat optik sepanjang ribuan kilometer. Bukan memindahkan manusia, bukan pula mengirim benda, bahkan bukan memindahkan energi, melainkan memindahkan keadaan kuantum sebuah partikel dari satu tempat ke tempat lain tanpa perjalanan fisik, tanpa kabel data konvensional, tanpa pengiriman sinyal seperti yang kita kenal selama ini. Untuk memahami betapa revolusionernya ini, kita perlu mengenal suatu konsep kunci dalam fisika modern, yaitu keterikatan kuantum atau quantum entanglement. Keterikatan kuantum adalah kondisi di mana dua partikel terhubung secara mendalam, seolah-olah mereka adalah suatu sistem, meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Ketika keadaan salah satu partikel diukur, keadaan partikel lainnya langsung terdefinisi. Tidak peduli apakah jarak 1 meter, 1 kilometer, atau ribuan kilometer. Fenomena ini begitu aneh, hingga Albert Einstein menyebutnya sebagai aksi menyeramkan dari jarak jauh. Namun, hari ini, apa yang dulu dianggap menyeramkan justru menjadi alat teknologi paling canggih umat manusia di abad ini. Teleportasi kuantum bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari komunikasi biasa. Dalam komunikasi konvensional, informasi bergerak dari titik A ke titik B sebagai sinyal yang selalu dibatasi oleh kecepatan cahaya. Teleportasi kuantum tidak mengirim sinyal seperti itu. Yang terjadi adalah keadaan kuantum sebuah partikel dihancurkan di titik asal lalu dibangun kembali secara identik di titik tujuan berkat keterikatan kuantum dengan partikel lain. Penting untuk dipahami bahwa teleportasi kuantum tidak mengirim informasi lebih cepat dari cahaya dan tidak melanggar hukum relativitas. Proses ini tetap membutuhkan saluran komunikasi klasik untuk menyempurnakan transfer informasi. Namun keunggulannya bukan soal kecepatan, melainkan keamanan absolut. Disinilah kita sampai pada implikasi terbesarnya, yaitu internet kuantum. Dalam dunia kuantum, ada hukum alam yang tidak bisa dilanggar, yaitu informasi kuantum tidak bisa disalin. Artinya, jika seseorang mencoba menyadap komunikasi kuantum, maka keadaan kuantum itu akan langsung berubah atau penyadapan pasti terdeteksi. Tidak ada peretasan yang dilakukan secara diam-diam. Tidak ada juga pencurian data tanpa jejak. Keamanan tidak lagi bergantung pada paspor atau algoritma, tetapi pada struktur dasar realitas alam semesta. Tiongkok saat ini berada di garis terdepan revolusi ini, baik melalui jaringan serat optik kuantum jarak jauh maupun melalui satelit Quantumisius yang menghubungkan komunikasi kuantum dari luar angkasa ke bumi. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang juga berlomba dalam perlombaan senyap ini. Bukan perlombaan senjata, melainkan perlombaan menguasai masa depan komunikasi global. Maka kita sedang berdiri di ambang era baru. Jika abad ke-20 ditandai oleh listrik, radio, dan internet, maka pada abad ke-21 ini mungkin akan dikenang sebagai era kuantum. Era di mana informasi tidak lagi bergerak, tetapi terhubung. Bukan sekedar lebih cepat, melainkan lebih aman, lebih fundamental, dan lebih dekat dengan hakikat alam semesta itu sendiri. Dan mungkin suatu hari nanti kita akan berkata bahwa masa depan komunikasi manusia tidak bergerak dengan kecepatan cahaya, tetapi dengan kecepatan keterikatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.